Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-21 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi atau yang masyhur dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Al-Imam Abdullah bin Hijazi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-21 ini Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari akan menjelaskan kepada kita tentang 4 permintaan seorang murid. Murid artinya orang yang ingin mencapai wusul kepada Allah, di mana 4 permintaan ini semuanya dicela oleh Allah. Illa ma kana ala wajhi ta'abbudi illa ma kana ala wajhi ta'abbudi wa ta'addubi wa tiba'il amri wa izharil faqati, kecuali permintaan-permintaan yang mengekspresikan sebagai kehambaan kepada Allah. Kita meminta kepada Allah karena kita ini merasa butuh kepada Allah. Sebagai hamba Allah kita butuh kepada Allah. Nah, ini jelas diperbolehkan. Kemudian wa ta'addubi, ketika meminta itu kita menggunakan adab. Menggunakan adab berarti tidak seperti orang yang menuntut kepada Allah, tidak seperti orang yang menuntut jatah kepada Allah, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Wattiba'il amri, kemudian permintaan karena mengikuti perintah. Kita meminta kepada Allah karena mengikuti perintah Allah. Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka aku akan mengabulkan permintaan kamu. Berarti permintaannya karena mengikuti perintah.
wa ilharil faqati, dan permintaan yang menampakkan butuh kepada Allah. Nah, kalau permintaan sebagai ungkapan seorang hamba kepada Allah itu tidak apa-apa, dan permintaannya dengan menggunakan adab. Kemudian permintaannya kepada Allah itu karena mengikuti perintah Allah dan menampakkan butuh kepada Allah. Nah, itu memang sesuatu yang diperbolehkan, sebab ada ayat di surat Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid, yang artinya kurang lebih, wahai manusia, engkaulah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Engkaulah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau meminta kepada Allah sebagai ungkapan kita sebagai hamba, bukan menuntut kepada Allah, itu tidak apa-apa. Atau permintaan atas dasar mengikuti perintah Allah juga tidak apa-apa. Atau permintaan karena menampakkan diri kita butuh kepada Allah, itu juga tidak apa-apa. Tapi kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, ada 4 permintaan dari seorang murid, di mana 4 permintaan ini dianggap penyakit. Dianggap penyakit. Apa saja 4 permintaan itu? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Dolabuka minhu ittihamun lahu, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. 4 permintaan itu, yang pertama, dolabuka minhu, permintaanmu dari Allah. Itu mengandung arti salah sangka kepada Allah. Yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan permintaanmu kepada Allah agar Allah mendekatkan kamu kepadanya, itu merupakan indikasi kealpaan kamu dari Allah. Yang ketiga, permintaanmu kepada selain Allah berupa materi-materi dunia, itu menunjukkan sedikitnya sifat malu engkau dari Allah. Dan yang keempat, permintaanmu dari selain Allah itu menunjukkan adanya jauhmu dari Allah. Nah, ini adalah 4 permintaan yang dicela, kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Keempat permintaan ini
merupakan permintaan-permintaan yang dicela. Yang pertama, bola buka utawi luruwe ira atawa jaluke ira, jaluk minhu saking Allah, iku ittihamun salah sangka lahu maring Allah. Permintaanmu dari Allah itu mengandung pengertian salah sangka terhadap Allah. Maksudnya bagaimana? Yakni ngersakaken sapa musannif atawa ngarepaken sapa musannif, yaitu Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, ngarepaken annal muridah ing setuhune murid, yaitu orang yang ingin wusul kepada Allah, orang yang ingin sampai kepada Allah, iku yang bagi sayogya lahu kadue murid opo kang sayogya ayyastawila yen tak ketungkul sapa murid fi hali sulukihi ing dalam tingkah lumakune al murid. Di tengah-tengah seorang murid menempuh perjalanan agar bisa wusul kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang zahir maupun batin, sebaiknya di tengah-tengah ia menempuh perjalanan menuju Allah, sebaiknya seorang murid itu menyibukkan diri bima kelawan amal-amal solih yuqarribu kang marekaken apa ma hu ing al murid marekaken mim maulahu saking Allah kang dadi bendarane al murid. Artinya di tengah-tengah ia menempuh perjalanan menuju wusul kepada Allah, menuju sampai kepada Allah, seorang murid itu sebaiknya menyibukkan dirinya dengan amal-amal solih yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Wala yushghila lan ora nungkulaken sapa murid, wala yushghila lan ora nungkulaken sapa murid qalbahu ing atiye murid, ora nungkulaken bitolabi kelawan luru atawa kelawan nuntut li syai'in maring sewiji-wiji minal asyai setengah saking piro-piro sewiji-wiji. Ini adab bagi seseorang yang ingin mencapai wusul kepada Allah. Lah, seseorang yang ingin wusul kepada Allah itu, kata Imam Abdullah bin Hijazi yang mensyarahi kitab Al-Hikam ini, sebaiknya ia menyibukkan dirinya dengan melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan tidak menyibukkan hatinya dengan menuntut sesuatu kepada Allah. Sebab kalau menuntut sesuatu kepada Allah itu berarti su'ul adab kepada Allah. Alasannya li anna dalika kerana setuhune mengkono-mengkono dola buka minhu iku madmumun dicela. Karena menuntut sesuatu kepada Allah itu adalah perbuatan tercela, qati'un kang mutus anillahi saking Allah. Fa inna tolabaka mangka setuhune luruwe ira luru minhu saking Allah, luru ayyar zuko ing yen ta paring rizki sapa Allah ka ing sira, paring rizki bil uti kelawan makanan pokok, alladzi kang yu'inu
kang nulungi apa alladzi alqut ka ing sira ala sairika ing atase lumakune ira wa ayyu wasi'a lan yenta melapangkan sapa Allah lan yenta jembaraken sapa Allah alaika ing atase ira melapangkan arrizqa ing rizki. Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan, engkau menuntut kepada Allah agar Allah memberikan rizki berupa makanan yang bisa menolongmu dalam perjalananmu. Engkau menuntut Allah agar Allah melapangkan rizki kepada kamu. Ini merupakan indikasi tuhmatun iku salah sangka mingka saking ira salah sangka lahu maring Allah. Kamu menuntut Allah agar Allah memberikan rizki berupa makanan kepada kamu. Kamu menuntut Allah agar Allah melapangkan rizki kepada kamu. Itu sama saja dengan salah sangka kepada Allah, seakan-akan Allah tidak akan memberi rizki kepadamu, kata Imam Abdullah bin Hijazi. Salah sangka bi annahu kelawan setuhune Allah iku la yarzuqu ora paring rizki sapa Allah ka ing sira. Seakan-akan Gusti Allah itu tidak akan memberi rizki kepadamu. Nah, makanya ini kata Imam Abdullah bin Hijazi, permintaan seperti ini adalah permintaan yang dicela. Maka seorang murid, seseorang yang ingin bisa sampai kepada Allah, di tengah-tengah ia melakukan suluk, di tengah-tengah ia menempuh perjalanannya supaya bisa sampai kepada Allah, sebaiknya ia menyibukkan dirinya dengan melakukan amal-amal soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, dan jangan menyibukkan hatinya dengan menuntut sesuatu kepada Allah. Sebab menuntut sesuatu kepada Allah itu adalah perbuatan yang dicela dan bisa memutuskan dirinya dari Allah. Karena apa? Kata Imam Abdullah bin Hijazi, karena engkau menuntut Allah agar Allah memberikan rizki kepada engkau berupa makanan yang bisa menolong engkau atas perjalanan engkau. Engkau menuntut Allah agar Allah melapangkan rizkimu. Itu mengandung pengertian salah sangka kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak memberi rizki kepadamu. Nah, ini kerana lawase tetap lamun percaya sapa sira bihi kelawan Allah, percaya fi isoli manafi'ihi ing dalem nekaaken piro-piro manfaate Allah ilaika maring sira, min ghairi su'alin saking tanpa jaluk. Sebab kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika engkau percaya kepada Allah bahwa Allah akan mendatangkan manfaat-manfaatnya kepadamu tanpa meminta, wadayak kontalan yakin sopo sira, yakin annahu ing setuhune Allah iku alimun kang ngabarui bihajatika kelawan kebutuhane ira, dan kamu meyakini
bahwa Allah itu mengetahui kebutuhanmu, qadirun kang kuasa ala isoliha ingatase nekaaken hajatika, nekaaken laka maring sira. Allah mampu mendatangkan segala sesuatu yang kamu butuhkan dan kamu yakin kepada Allah. Maka kata Imam Abdullah bin Hijazi, lama tolakta mangka yaktine ora nuntut sapa sira, ora nuntut minhu saking Allah, ora menuntut syai'an ing sewiji-wiji. Jika kamu percaya bahwa Allah akan mendatangkan manfaat-manfaatnya kepada kamu tanpa kamu meminta, dan kamu yakin bahwa Allah mengetahui kebutuhanmu dan Allah juga mampu mendatangkan kebutuhanmu, maka kamu tidak perlu menuntut sesuatu apapun dari Allah. Nah, ini saya akan mengambil sebuah kisah tentang Nabiullah Ibrahim, yaitu dari kitab Fathul Majid di halaman 19. Di sini menceritakan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Numrud. Pada halaman 19 di sini diceritakan kama waqa'a li sayyidina Ibrahim hina alqahu Numrudu fin nari allati awqadaha lahu sab'ata ayyam hatta idza marrat ta'iru biha ihtaraqa famahtaraka minhu illa wasaquhu wa qa'ada 'alaiha tis'ata ayyam wa qila arba'ina yawman fawajada fiha 'aina ma'in 'albin wa wardan ahmara wa narjisan wa huwa zahrul basali wa qad atahu khazinul miyahi 'inda iradatihim ilqa'ahu fin nari faqala lahu in aradtu akhmadtun nara faqala lahu in aradta akhmadtun nara wa atahu khazinur riyahi wa qala lahu in syi'ta dayyartun nara fil hawa'i faqala la hajata li ilaikuma hasbiyallah wa ni'mal wakil wa nazala jibrilu lahu qila wa nazala jibrilu lahu qabla wusulihi fin nari wa qala alaka hajatun qala amma ilaika fala faqala sal rabbaka faqala hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ini merupakan situasi yang sangat genting yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Numrud. Dan api ini sudah dinyalakan oleh Raja Numrud selama 7 hari. Ini kan berarti panasnya luar biasa. Api yang sudah dinyalakan selama 7 hari, lalu Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Numrud. Nah, saking panasnya api ini digambarkan hatta idza marrat ta'iru biha ihtaraqa. Jika ada burung yang lewat di atas api itu, burung itu langsung terbakar. Ini saking
panasnya api. Tetapi famahtaraka minhu illa wathahu, tidak ada yang terbakar dari tubuhnya Nabi Ibrahim kecuali tali yang mengikat tubuhnya saja yang terbakar. Wa qa'ada 'alaiha tis'ata ayyam, dan Nabi Ibrahim duduk di atas api itu selama 9 hari tanpa terbakar. Wa qila arba'ina yauman, dan ada yang mengatakan Nabiullah Ibrahim duduk di atas api itu selama 40 hari. Dan yang luar biasa, fawajada fiha aina ma'in 'adbin, di dalam api itu Nabiullah Ibrahim justru mendapatkan sumberan air yang rasanya tawar. Wawardan ahmaro, dan beliau juga menemukan bunga mawar yang berwarna merah. Wanarjisan, dan beliau juga menemukan kembang bawang merah. Wa huwa zahrul basar, narjis ini adalah kembang bawang merah. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, berarti sebelum itu, sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, waqad atahu khazinun narif, waqad atahu khazinul miyahi inda iradatihim ilqa'ahu fin nari. Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan ke dalam api itu, Nabi Ibrahim didatangi malaikat yang menjaga air. Malaikat penjaga air mendatangi Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Malaikat penjaga air itu berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, in aradta akhmattun nar, jika kamu mau aku bisa memadamkan api itu. Bagaimana Ibrahim? Mau tidak aku beri pertolongan? Jika kamu mau, aku akan memadamkan api itu. Kemudian datang pula malaikat penjaga angin, wa atahu khazinur riyah. Nabi Ibrahim didatangi malaikat penjaga angin. Malaikat penjaga angin itu menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. In syi'ta tayyartun naro fil hawa'i, kata malaikat penjaga angin Nabi Ibrahim, jika kamu mau, aku bisa saja menerbangkan api ke angkasa. Lah, ini di saat-saat Nabi Ibrahim membutuhkan pertolongan, karena Nabi Ibrahim mengalami situasi yang sangat gawat, yaitu Nabiullah Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, dan Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat penjaga air, ditawari bantuan oleh malaikat penjaga air maupun malaikat penjaga angin di saat-saat Nabiullah Ibrahim mengalami situasi yang sangat kritis. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Faqala la hajatali ilaikuma. Jawabannya Nabi Ibrahim, aku tidak butuh pada kalian berdua. Kemudian beliau berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil.
hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolongku dan dia sebaik-baiknya pelindung. Ditawari bantuan, Nabiullah Ibrahim justru menjawab hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah yang menolongku dan Allah itu sebaik-baiknya pelindung. Nabi Ibrahim justru berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, menolak bantuan dari kedua malaikat tadi. Kemudian wa nazala Jibril lahu, malaikat Jibril lalu turun menemui Nabi Ibrahim qabla wusulihi finnari, sebelum Nabi Ibrahim sampai ke dalam api. Berarti sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, malaikat juga turun menemui Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Kata malaikat Jibril, alaka hajatun Ibrahim, apakah kamu butuh sesuatu? Apa kamu butuh sesuatu Ibrahim? Nabi Ibrahim lalu menjawab, amma ilaika fala, adapun kepadamu Jibril aku tidak butuh. Malaikat Jibril lalu menjawab, sal rabbaka, ya sudah Ibrahim, mohonlah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Maksudnya meminta Nabi Ibrahim agar berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim kemudian menjawab, hasbi min su'ali ilmuhu bihali, Allah mengetahui keadaanku, itu sudah cukup bagiku, tanpa harus meminta kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim dihadapkan pada kondisi yang sulit. Nabi Ibrahim disuruh oleh malaikat Jibril memohon kepada Allah, tetapi jawabannya Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali, Allah itu mengetahui keadaanku, itu cukup bagiku tanpa harus meminta kepada Allah. Ini apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang sesulit itu Nabi Ibrahim tidak menuntut Allah, tetapi Nabi Ibrahim malah berzikir kepada Allah, yaitu berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah yang menjadi penolongnya, hasbiyallah, cukup bagiku Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Nah, ini seperti yang dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Kata Allah, barang siapa yang disibukkan oleh berzikir kepadaku hingga ia tidak sempat meminta kepadaku. Ada orang sibuk membaca Al-Quran, tidak sempat berdoa kepada Allah, punya kesulitan-kesulitan hidup, berzikir kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, terus dibaca. Sibuk dengan berzikir kepada Allah hingga tidak sempat meminta kepada Allah. Ini kata Allah, abaituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku akan memberikan kepadanya sebaik-baiknya sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Lah, jadi pada poin pertama ini, jika seorang murid percaya kepada Allah bahwa Allah akan mendatangkan nikmat-nikmatnya kepadanya tanpa harus meminta, dan ia yakin bahwa Allah itu mengetahui kebutuhanmu dan Allah itu mampu mendatangkan kebutuhan-kebutuhanmu itu kepadamu, maka tentu kamu tidak akan menuntut sesuatu apapun dari Allah. Maka pada hikmah, pada poin yang pertama ini, Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, dolabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu dari Allah itu mengandung pengertian salah sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa dolabuka utawi luruwe sirah atawa pencariane ira, wa talabuka utawi luruwe ira lahu maring Allah. Luru ay tegese bi antabaluba, kelawan yen ta luru sapa sira, luru urbaka ing parke ira minhu saking Allah. Permintaanmu kepada Allah agar Allah mendekatkan kamu minhu saking Allah, wa zawalal hijabilan ilange tabir, ilange aling-aling angka saking sirah, hatta tusyahida sehingga nyakseni sapa sirahu ing Allah, bi'aini qalbika kelawan mata hati ira. Poin yang kedua, permintaanmu kepada Allah. Contohnya kamu meminta kepada Allah agar mendekatkan kamu kepadanya dan menghilangkan tabir dari kamu, supaya kamu bisa menyaksikan Allah dengan mata hati kamu. Nah, permintaanmu kepada Allah agar Allah menjadikan kamu dekat dengannya, permintaanmu kepada Allah agar Allah menghilangkan tabir dari kamu, supaya kamu bisa menyaksikan Allah dengan mata hatimu. Ini kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, iku ghaibatun ghaib, iku ghaibatun ora hadir mingka saking ira, ora hadir anhu saking Allah. Itu merupakan indikasi
kealpaanmu dari Allah, ketidakhadiranmu dari Allah, menunjukkan kamu ghaib dari Allah. Jadi pada poin yang kedua, Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan permintaanmu kepada Allah agar Allah menjadikan kamu dekat dengannya, dan Allah menghilangkan hijab dari engkau supaya engkau bisa menyaksikan Allah dengan mata hatimu. Ini merupakan indikasi kealpaan kamu dari Allah. Allah itu kan zat yang dekat dengan kita. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nah, mestinya kalau Allah itu dekat, itu tidak perlu dicari. Ini artinya ikrana al-hadiru utawi Allah kang hadir iku layut labu ora diluru sapa al-hadir. Berarti kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, permintaanmu kepada Allah agar Allah menjadikan kamu dekat dengannya, agar Allah menghilangkan tabir dari kamu supaya kamu bisa menyaksikan Allah dengan mata hati kamu, itu merupakan indikasi kealpaan kamu dari Allah. Itu menunjukkan indikasi ketidakhadiranmu dari Allah, karena Allah itu hadir, Allah itu dekat. Jadi tidak perlu dicari. Yang ketiga, wa qala buka utawi luruwe ira, luruni ghairihi maring saliyane Allah. Bayane minal a'rodi saking piro-piro banda ad-dunyawiyati kang bangsa dunia. Yang ketiga, permintaanmu kepada selain Allah berupa materi-materi dunia, wa zakhari fiha lan piro-piro pepaese ad-dunyawiyah, wa manasibiha lan piro-piro bagiane ad-dunyawiyah, wa minal mukasyafati lan saking piro-piro penyingkapan-penyingkapan, wal karomati lan piro-piro karomah, wal ahwali lan piro-piro kondisi, wal makomati lan piro-piro kedudukan. Poin yang ketiga, Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan permintaanmu kepada selain Allah, meminta agar mendapatkan materi-materi dunia, mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia, ini menunjukkan iku liqillati hayaika, kerana setitike isine ira, iku liqillati hayaika, kerana setitike isine ira, isin minhu saking Allah. Itu menunjukkan sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Sebab apa? Kata Imam Abdullah bin Hijazi, ini kerana lau hasola lamun hasil laka kadue ira opo hayaun isin minhu saking Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika ada rasa malu dari dirimu kepada Allah, jawabelau lamal tafatta, mangka yaktine ora menoleh sapa sira
ora menoleh ila ghairihi maring saliyane Allah. Karena jika kamu punya rasa malu, maka tentu kamu tidak akan menoleh kepada selain Allah dan meminta sesuatu kepada selain Allah. Wa talabtalan luru sapa sira syai'an ing sewiji-wiji siwa bukan saliyane Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa talabuka utawi luruwe ira min ghairihi saking liyane Allah. Yang keempat, permintaanmu dari selain Allah gambare bi antawajjahta kelawan yen tamadhab sapa sira madhab ila ba'dhin nasi maring sebagian piro-piro manusa, madhab litak luba supaya luru sapa sira minhu saking ba'dhin nas luru syai'an ing sewiji-wiji. Yang keempat, permintaanmu dari selain Allah. Contohnya seperti kamu menghadap kepada sebagian manusia supaya dari diri mereka kamu bisa meminta sesuatu. Bayane min a'radid dunya saking piro-piro banda dunia. Tetapi ketika meminta itu kamu lupa dari Allah. Ghafilan hale wong kang kelalen fi halit thalabi ing dalam tingkahe luru kelalen an maulaka saking Allah kang dadi bendarane ira. Bagaimana? Imam Ahmad Ibn Abba'illah As-Sakandari, permintaanmu dari selain Allah. Contohnya kamu menghadap kepada sebagian manusia untuk mendapatkan sesuatu dari mereka berupa materi-materi dunia. Tetapi ketika meminta kamu lupa dari Gusti Allah. Nah, yang demikian ini ikuli wujudi buadika kerana anane adoe ira ado anhu saking Allah. Itu menunjukkan adanya engkau jauh dari Allah. Sebab apa itu? Permintaanmu dari selain Allah, tetapi di saat kamu meminta kamu lupa dari Allah, itu menunjukkan adanya engkau jauh dari Allah. Ini berarti kalau kita meminta tolong kepada selain Allah, umpama kita minta tolong kepada dokter, dok, tolong obati saya. Tapi meminta tolong kepada dokter ini kita meyakini hanya sebagai sabab. Adapun yang memberikan kesembuhannya adalah Allah. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena meyakini berobat ini hanya merupakan sebab, dan hakikatnya yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Nah, itu meminta tolong kepada dokter tetapi hanya diyakini sebagai sabab, sedangkan yang mengobati, sedangkan yang memberi kesehatan adalah Allah, itu tidak apa-apa. Ini kerana lau kunta lamun ana sapa sira ana iku qariban wong kang parek minhu saking Allah, seandainya kamu itu adalah orang yang dekat dari Allah, kata Imam Abdullah bin Hijazi, jawabe laula kana mangka yaktine ana
sapa ghairuhu liyane Allah anaiku dan adoh angka saking sira. Sebab seandainya Allah itu dekat dari kamu, maka tentu selain Allah itu jauh dari kamu. Walau kunta lalamun ana sapa sira anaiku musyahidan wong kang nyakseni li qurbihi maring parke Allah mingga saking sira, dan seandainya kamu menyaksikan dekatnya Allah dari dirimu, jawabe laulak tafaita mangka yaktine ngalap cukup sapa sira ngalap cukup bihi kelawan Allah ansa iri khalqihi saking sekarine makhluke Allah. Lakin wujudul bu'di tetapi ne utawi anane adoh iku kudia diputusaken apa wujudul bu'di alaika ing atase ira, tetapi kamu telah diputuskan jauh dari Allah. Sebab apa? Sebab masih merasakan selain Allah, bisyu'uri kelawan ngerasa bil ghairi kelawan liyane. Hatta tawajjahta sehingga madhep sapa sira madhep ilaihi maring ghairihi. Buktinya kamu menghadap kepada selain Allah dan meminta kepada selain Allah, berarti itu indikasi adanya engkau jauh dari Allah. Wa talabta lan luru sapa sira minhu saking al khairi. Jadi fattolabu mangka utawi luru yang tadi telah dikemukakan ada 4 macam permintaan, kulluhu ya sekabehane at-talab minal muridina saking piro-piro murid, yaitu orang yang ingin wusul kepada Allah, iku ma'lulun diarani penyakit. Dari kata illat diarani penyakit. Sawaun kana muta'alliqan bil haqqi abil khalqi, sawaun iku pada kana utawi ana opo at-talab ana iku muta'alliqan berkaitan bil haqqi kelawan Allah kang maha hak. Artinya semua permintaan-permintaan yang telah dikemukakan di atas tadi dari seorang murid itu semuanya dianggap penyakit, baik permintaan yang berkaitan dengan Allah ataupun permintaan yang berkaitan dengan makhluk, abil khalqi atau makhluk. Ilama angin permintaan karena kang ana opo ma ana iku ala wajhi ta'abbudi ing atase dalan dadi hamba, kecuali permintaan itu sebagai ekspresi seorang hamba. Karena seorang hamba itu membutuhkan Allah, lalu kita doa kepada Allah karena kita merasa butuh kepada Allah, nah itu tidak apa-apa. Seperti dalam hadis Nabi, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang terus menerus dalam berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus meminta kepada Allah sebagai ekspresi kita sebagai hambanya Allah. Nah itu tidak apa-apa. Wa ta'addubi lan nganggo adab, wattiba'il amri lan ngikuti perintah, karena memang meminta kepada Allah itu adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, jadi kita berdoa karena mengikuti perintah Allah. Wa ilharil faqati lan memperlihatkan kefakiran, memperlihatkan butuh. Sebab di surat Fatir ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia,
kalianlah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Itu artinya kalau kita berdoa dengan maksud memperlihatkan sifat butuh kita kepada Allah, ya tidak apa-apa. Loh ini. Ammal arifuna anapun utawi piro-piro wong kang makrifat iku fala yarona, mangka ora ningali sapa al arifun ghairallahi ta'ala ing saliyane Allah taala. Adapun orang-orang yang makrifat, mereka tidak pernah memandang selain Allah. Fadalabuhum, maka utawi luruwe al arifun iku laisa ora ana apa talabuhum, ora ana iku minal makhluqi, saking makhluk, fil haqiqati ing dalam hakikat. Secara hakikat permintaan orang-orang makrifat itu bukan dari makhluk. Wa in kana lan senajan ana apa talabuhum, ana iku minhu saking makhluk, bihasabil zahiri, kelawan bilang-bilang zahire. Walaupun secara zahir kadang-kadang mereka meminta dari makhluk, tetapi itu hanya menjadi sabab. Hakikatnya mereka tidak meminta dari makhluk, tetapi hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hikmah yang ke-21 ini memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.